Sehingga tatkala nanti ibu kita meninggal, ada sebuah seruan di atas sana yang berseru, telah meninggal ibu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Tanpa merasa bahwasanya rezeki kita dapatkan juga bukan orang tua. Seakan-akan kita itu mencari rezeki tanpa kita kasih tahu sama orang tua, tanpa kita itu orang tua, takut sampai orang tua itu marah dengan harta kita, sampai sengaja untuk kita tidak memberitahunya dan sebagainya. Seakan-akan kita itu mau cari sendiri dan sebagainya. Padahal Allah sudah menegaskan semua kita dapatkan bukan orang tua. Gak ada orang tua, gak ada kita. Gak ada orang tua, gak ada rezeki kita. Gak ada orang tua, gak ada kenikmatan kita. Gak ada orang tua, gak ada kebahagiaan kita. Gak ada orang tua, gak ada ilmu kita. Gak ada semuanya kan. Berkat orang tua semuanya ada. Sehingga kata Allah, yang karenanya aku berikan kau rezeki, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosa, yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajat di sini, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada, maka carilah dengan susah payah. Sekarang setelah ayah dan ibu tidak ada, kita mau cari pahala yang besar kayak gimana? Yang sama sebanding dengan apa yang kita lakukan karena Allah, tidak bakal kita bisa. Walaupun kita jihad sabilillah, walaupun kita dakwah, habis waktunya semua untuk dakwah, untuk kita menyamai pahala, kita menyenangkan orang tua sekali saja, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyenangkan orang tua. Pahala kita dapat lebih daripada pahala menyenangkan orang tua. Diperintahkan oleh Allah Taala untuk birrul walidain, bukan ihsan bil walidain, tapi birrul walidain. Apa artinya? Sebelum diperintah, apa yang diinginkan oleh orang tua kita laksanakan, itu birrul walidain. Bukan setelah diperintah baru dilaksanakan. Itu ihsan bil walidain. Tapi ketika orang tua itu belum memerintah, tapi apapun yang diinginkan, kita tahu. Orang tua mau ngapain itu kita tahu. Waktu yang makan, berarti dia mau makan. Sebelum dia nyuruh dia siapa? Kita lihat orang tua itu capek. Sebelum dia itu nyuruh pijat, kita pijatkan. Banyak di antara kita lebih bisa menyenangkan orang lain daripada ibunya sendiri. Banyak di antara kita bisa menyenangkan hati, tertawa terbahak-bahak dengan teman-temannya, tapi terbawa terbahak-bahak bersama ibunya tidak bisa. Banyak di antara kita yang mau mengalah kepada orang lain, tapi mengalah kepada orang tua tidak bisa. Banyak di antara kita bahkan yang mau dia itu berkorban untuk orang lain, tapi untuk orang tuanya tidak bisa. Kenapa demikian? Begitulah manusia itu sangat dimusuhi oleh setan dan tidak akan dimudahkan dan dibiarkan kita untuk melakukan sesuatu kebaikan pun, karena kebaikan itu akan menjadikan kita bahagia, apalagi yang terkait dengan orang tua. Ya, mana sampai itulah orang tua. Tatkala orang tua sudah tidak ada, kadang-kadang kita ingin membayangkan saja seakan-akan orang tua kita berada di depan kita, kita sudah tidak bisa. Seandainya orang tua itu masih ada, kemudian kita itu memijatnya, kemudian kita itu menyenangkannya, kemudian kita mau diberikan sesuatu yang berharga untuknya, berapa banyak pahala kita dapat. Sehingga kemudian diibaratkan orang tua itu adalah dua pintu daripada pintu surga yang terbuka untuk anaknya, rahmatnya Allah kepada setiap hambanya, hadiah, anugerah, nikmat yang Allah berikan. Dan mudahnya kita masuk dua pintu itu. Tapi subhanallah, sulit kita itu melaksanakannya karena setan tidak akan mau kita itu melaksanakannya, selalu akan ditahan, dicegah dan sebagainya. Tapi tak kala nanti sudah tidak ada, baru kita tinggal penyesalannya. Oleh karena beruntung, yang masih punya orang tua beruntung, yang masih punya ayah dan ibu beruntung. Kedua-duanya sama-sama besar haknya. Tidak ada yang lebih besar daripada yang lainnya. Walaupun di dalam ihsan kita itu lebih mengutamakan kepada ibu,
Tapi dalam diri ayah ada sesuatu yang tidak ada pada diri ibu, dan dalam diri ibu ada yang tidak ada pada diri ayah. Dua-duanya sangat kita perlukan ridhonya. Oleh karena gunakan kesempatan. Udah, orang yang paling bisa memaafkan kita orang tua. Orang paling bisa memaklumi kita itu orang tua. Orang yang mau bisa, yang paling bisa mengamalkan kita itu orang tua. Karena sudah berkorban untuk kita. Segalanya dikorbankan untuk kita. Orang tua itu berangan-angan dan berdoa, bahkan merupakan doa untuk dirinya sendiri, itu untuk anak-anaknya. Tapi ya begitulah. Nanti tak kalah sudah tidak ada lagi, baru kita tinggal banyak salahnya. Kita lihat bagaimana para ulama, para sholihin, para salaf, mereka itu betul-betul mengutamakan orang tuanya dan melaksanakan birrul walidain sesungguhnya kepada mereka. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sayyidul Maulid. Beliau itu mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan makom yang sangat tinggi sisi Allah itu karena bakti kepada orang tua. Sehingga sebagaimana dia tahu bahwasanya orang tua itu adalah segala-galanya. Karena ridho fi ridhul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung pada kedua orang tua. Sehingga itu jelas sekali. Cuma kita banyak yang paham bahwasanya ibadah itu selalu kontras dengan hawa nafsu dan keinginan. Sehingga apa? Yang perlu kita lakukan itu lawan, ingat terus. Ini orang tua yang harus kita jaga ridhonya supaya Allah tetap ridho kepada kita. Ini orang tua, masa depan kita. Ini orang tua, kesempatan terbesar kita untuk urusan dunia, urusan akhirat. Ini orang tua. Kalau kita bisa menjaga yang semacam itu, maka insya Allah kita akan bisa memuliakannya. Tapi tatkala kita tidak merasa seperti itu, bayangkan kalau ada orang tua yang kemudian di dalam hatinya saja dia dongkol kepada seorang anak karena apapun yang dilakukannya, apakah itu kata-kata, apakah itu tindakan dan sebagainya, apalagi sampai orang itu membentak dan sebagainya, itu termasuk anak yang durhaka sama orang tuanya. Harusnya kalau ada anak yang semacam itu cepat minta maaf kepada orang tuanya sebelum salah satu daripada keduanya meninggal dunia. Karena kita harus mempertimbangkan seperti itu. Ini tidak salah kepada orang tuanya, tapi anak belum minta maaf juga. Bahkan yang lebih parah lagi dan yang paling menyakitkan orang tua ketika seorang anak mendahulukan istrinya ketimbang ibunya sendiri. Sehingga pantas kejadian-kejadian yang ditampakkan di zamannya Nabi ada kejadian-kejadian yang besar sebagai sebuah pembelajaran bagi umatnya selanjutnya. Di antara kejadian-kejadian tersebut adalah kejadian Sayyidina Al-Qamah. Siapa Al-Qamah? Sahabat yang berdekat kepada Nabi Muhammad, sahabat yang rajin sholatnya bersama Nabi Muhammad, sahabat yang hampir dikatakan tidak ada pengajian kecuali situ ada Al-Qamah. Tapi sayang, ketika sakaratul maut justru itu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika diajak berbicara dengan topik yang lainnya dan mudahnya dia itu berbicara. Tapi ketika diajak berbicara terkait dengan topik kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau syahidatan, maka dia tidak bisa mengucapkan. Sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, pasti ada sesuatu yang dilakukannya. Segala sesuatu itu pasti ada tandanya. Takutnya kita termasuk semacam itu. Semoga kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga tidak ada yang mencegah kita mengucapkan dua kalimat syahadat ketika di akhir hayat nanti, sehingga kita termasuk yang nanti meninggal dunia dan kita akan masuk surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang hajat kalimatnya daripada dunia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Semoga kita termasuk semacam itu. Kata Nabi SAW, coba cari tahu apa yang dilakukannya. Pasti ada sesuatu yang dilakukannya yang tidak diberi oleh Allah SWT. Tiba-tiba ada satu tetangga lewat tetangga Al-Qamah yang mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu, sebagaimana sahabat-sahabatmu tahu, dia itu orang baik. Cuma satu saja kurangnya. Tapi itu dia lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Begitu disampaikan kepada Nabi SAW terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, langsung Nabi SAW mengatakan, hai, kenapa? Karena Nabi SAW tahu bagaimana perasaan seorang ibu ketika disandingkan, dibandingkan sama mantunya. Mohon maaf,
Sekarang ini kadang-kadang kalau semua kita berbicara dengan sindiran saja, kadang-kadang orang sekalian ngakak, terlalu keras hatinya, terlalu tebal perasaannya, sehingga nggak paham. Ketahuilah, ketika kita itu kawin dengan anak kita, orang yang paling cemburu kepada kita itu siapa? Ibu kita. Ibu kita. Aku yang besarkan. Aku yang berkorban untuknya. Aku yang biasa bersentuhan dengan kotorannya, baik itu keluar dari muntahnya maupun kotorannya. Sekarang setelah kamu besar, ada perempuan lain selain diriku, kemudian kamu dahulukan dia daripada aku. Demi Allah, orang yang paling cemburu pada anaknya itu adalah ibu kita. Kita sadar, kita gak paham. Padahal ibu kita itu adalah orang yang paling berkorban. Istri kita belum tentu, belum terbukti pengorbanannya. Ibu kita sudah pasti pengorbanannya. Sehingga saya itu Nabi SAW katakan pasti ini sebabnya. Bila datanglah pada ibunya, tawarkan. Kalau mau dia datang padaku atau aku yang akan datang padanya. Maka dia sampaikan kepadanya, maka aku yang berhak untuk datang padanya. Jangan dia datang padaku. Siapa aku? Kata ibu Alqamah. Datang pada Nabi SAW. Maka kemudian dikasih tahu oleh Nabi, wahai ibu Alqamah, anakmu sekarang dalam keadaan sakaratul maut, dan sekarang ketika ditalaki atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai ucapan akhirnya dia tidak bisa, dan itu karena sebab dia itu tidak baik kepada, maafkan dia. Apa katanya? Rasulullah yang merintah. Tahu kan kita bagaimana sahabat Nabi? Nyawanya dikorbankan ke Nabi Muhammad. Apapun yang diperintahkan Nabi SAW dilaksanakan. Cuma pada saat itu biar kita tahu bagaimana sakitnya seorang ibu ketika kita mendapatkan istri daripada ibu kita. Apa yang terjadi? Mohon maaf ya Rasulullah, aku terlalu sakit, aku tidak bisa maafkan. Sehingga untuk menggugah hati yang lembut itu pada dasarnya, tapi karena sakit dan tersakiti terus sampai dia tidak merasakan apa yang dirasakannya, Nabi SAW merintahkan kepada Bilal dan kepada sahabat yang lainnya, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, maka dibakar. Sehingga tanya Ibu Alqamah, tahu ya Rasulullah, aku akan bakar Alqamah. Kalau tidak aku bakar sekarang, pasti akan dibakar di akhir. Di saat itulah ibadah seorang ibu tidak bisa juga disembunyikan. Saya itulah kemudian dia Rasulullah, aku maafkan dia. Ketika keluar ucapan aku maafkan dia, bagaimana coba ridhonya Allah tergantung kepada ucapannya seorang ibu, aku maafkan dia. Tinggal ibu kita mengatakan, kamu orang paling sugih, kamu orang paling bahagia, kamu orang yang paling sukses, itu keluar kata-kata semacam itu dari hatinya, bukan karena permintaan kita, maka pasti tidak akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu kita. Itu artinya ridho fi ridho walidnya, wassalamualaikum fi samatul. Subhanallah satulah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal, lihat Alqamah. Begitu dia pergi cepat-cepat ke rumah Alqamah, baru di depan rumah Alqamah, tiba-tiba Alqamah sudah mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Di saat jenazah itu akan dikuburkan, Rasulullah ikut. Bukan semua sahabat kalian dia seperti ikut di jenazahnya, tapi ikut Nabi SAW. Untuk apa? Beri pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai terjadi lagi. Cukup Alqamah datang Nabi SAW. Nabi ikut menguburkan sampai selesai penguburannya. Setelah itu Nabi menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis itu sangat familiar, kemudian dibaca terus, diingatkan terus sebagai peringatan untuk kita semuanya. Man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mendahulukan istrinya ketimbang ibunya, apa yang dibandingkan, apa yang diutamakan, apa saja, rumahnya, uangnya, kasih sayangnya. Jadi kita harus bisa pintar sebagai seorang anak itu. Kita perlu kepada istri, tapi kita lebih perlu lagi pada ibu. Kita seorang anak laki itu tidak bakal berubah hatta beserta dalam Allah dan Rasulnya setelah orang tuanya. Tapi kalau seorang istri tidak. Istri itu sebelum kawin, iya betul, sama seperti laki-laki, tapi begitu kawin, maka akta besar setelah Allah dan Rasulnya bukan lagi orang tuanya, tapi suaminya. Tapi sama laki-laki tidak seperti itu. Karena kita kalah pada istri sampai kita itu ngalah juga kepada orang tua. Nauzubillah, mempertaruhkan masa depannya
Dia sudah lupa bahwasanya kejadian itu akan terulang nanti pada anaknya. Pastikan baik-baik. Dengarkan baik-baik ucapan saya. Setiap istri yang menggoda suaminya, yang membujuk suaminya supaya dia itu berbenturan dengan ibunya, nanti dia bakal punya mantu juga semacam itu melakukannya pada anaknya. Camkan baik-baik. Bagaimana tadi ibu sudah, apalagi terkait dengan orang tua. Semua yang terkait orang tua, pahalanya Allah dahulukan di dunia. Semua yang terkait orang tua, imbas negatifnya, sanksinya, azabnya juga dahulukan di dunia sebelumnya akhirat. Tidak ada ceritanya orang yang durhaka sama tua kemudian dia bahagia dengan, tidak ada ceritanya. Pasti sengsara dia. Imam Hasan al-Basri pernah berjumpa dengan seseorang yang melapor kepadanya. Ada orang tua yang diseret oleh anaknya mengelilingi pasar. Disampaikan kepada Imam Hasan al-Basri. Siapa namanya? Bulan-bulan. Biarkan. Demi Allah aku melihat dengan mataku sendiri. Dulu ayahnya juga diseret olehnya mengelilingi pasar. Semua yang kita lakukan akan dibalas oleh anak-anak kita. Tapi masalahnya banyak di antara kita yang menyesal tapi sudah kandung orang tua ada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Yang namanya birrul walidain itu masih bersambung. Datangi orang tua kita. Datangi, apa susahnya kita datang setiap malam Jumat, setiap hari Jumat. Datang, berziarah, doakan. Kadang-kadang Masya Allah wasiatnya orang tua pun tidak dilaksanakan. Dari saking malunya kepada harta benda, wasiatnya tidak dilaksanakan. Masih ada satu orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berbakti orang tua, tapi orang tua aku sudah tidak ada. Apakah masih tersisa ada pada aku berbakti pada keduanya? Belum, masih. Apa itu? Yang pertama, bayarkan hutang-hutangnya. Orang selama masih punya hutang, walaupun dia meninggal dalam keadaan syahid pun tidak akan diberikan semua kenikmatan yang harusnya dia dapatkan, tidak diberikan. Bayarkan hutangnya, kesian dia. Keluarkan semua asetnya. Pastikan kalau kita sudah berkorban orang tua, apapun yang kita orang tua, tambah banyak kita korbankan, tambah banyak Allah berikan. Pastikan itu. Yang masih punya orang tua, apapun diminta orang tua, apalagi disebut, walaupun untuk saudaranya, walaupun untuk kakaknya, walaupun untuk adiknya, walaupun untuk orang yang tidak disukainya, lakukan. Karena itu termasuk birrul walidain. Dan balasan Allah untuk kita lebih banyak daripada apa yang kita kira. Itu yang pertama. Itu yang paling penting. Bayarkan hutang-hutangnya. Yang kedua, laksanakan wasiatnya. Mungkin orang tua kita berwasiat begini-begini, nanti saya umrohkan, nanti saya begini-begini, laksanakan. Jangan berat-berat. Yang ketiga, teman-teman ayahnya, teman-teman ibunya, apalagi kerabatnya, sambung. Datangi, ingatin. Ini dulu pernah baik sama ibu anda, datangi, baiki. Dia akan memuji. Ya Allah, masih ingat anaknya. Masya Allah, alhamdulillah. Dia keluarkan, didoakan sama orang tersebut. Itu maksudnya Nabi SAW. Baiki, teman-teman ayah dan ibu itu baiki. Demi Allah, saya mencium tangan Nabi Muhammad. Itu karena apa? Karena saya tahu apa saya mencintai. Apa saya menghormati. Saya masih ingat siapa-siapa yang ada peduli pada saya punya ayah dulu, saya akan hormati dia. Dan itu kami tak bahkan kami mempunyai waktu sendiri dengan ahli Z, Buya Z, untuk siapa-siapa yang pernah ada hubungan sama Abu Hasan, kita akan perhatikan dia. Tanda mati seorang anak tua. Kita semua akan meninggal. Kita semua bakal meninggal. Sekarang kesempatan kita untuk mengumpulkan kebutuhan Allah sebanyak-banyaknya. Beruntung yang masih punya orang tua, beruntung. Ya bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau itu makan semeja bersama ibunya. Ibunya masak hanya untuknya, tidak ada anak lain. Semua meninggal dunia bersama Imam Hussein ketika di Karbala. Tapi subhanallah, apa yang diambilkan oleh ibunya dia makan. Yang tidak diambilkan oleh ibunya dia tidak mau makan. Sehingga dia berkata begini berkali-kali, Hussein makan, aku masak buat kamu, kau makan. Dan tidak ibu, aku takut kalau semua aku mengambil salah satu lauk pauk yang ada yang bukan kau ambil untukku. Takutnya itu sudah ada di dalam hati kamu, berarti aku termasuk berdurhaka orang tua. Sampai segitunya. Berapa banyak ulama di antaranya Sulaiman Ad-Darani, kalau membangun ibunya itu gimana caranya? Diperintahkan untuk dibangun ibunya, maka ibunya sedang tidur itu kakinya diciumnya.
sehingga bangun menciumnya. Ayah juga seperti itu, dibangunkan menciumnya. Dari segi hormatnya, muliakannya. Saya punya kakek, Syekh Ahmad Bakhabazi, ayah daripada nenek saya, ibu daripada Harun Hasan Baharun, Fatmah Bakhabazi, nenek saya, abahnya Syekh Ahmad Bakhabazi. Itu beliau itu dari saking baktinya kepada ibunya. Dia kalau bangun, kalau dia itu lagi mandi malam untuk tahajud itu, mandi berdiri, kedengaran suara percikan airnya, sehingga ibunya mengatakan, siapa itu? Akhirnya apa? Malam keduanya dia lagi berdiri, tapi duduk masih ada kekerinci, sehingga ibunya bangun, siapa itu? Malam ketiganya dia lagi duduk, tapi dia menyelam. Coba lihat, sampai jaga seperti itu kedua deh. Itu kedua deh. Hormati. Banyak sekali datang kita. Kalau sudah ibu kita sudah peot, sudah keadaannya sudah sangat-sangat menyedihkan, apalagi sudah kena stroke dan sebagainya, malu kita. Mau bersanding aja malu. Sampai di mana pikirannya? Mau menggandeng dia aja malu. Dulu ibunya nggak pernah malu menggandeng kita, mencebok kita depan siapapun kita. Apalagi kita yang seumur kita pada waktu itu belum ada pempas, itu kotoran di tangannya. Ditadahi dengan tangannya, itu dulu orang tua. Lalu kemudian kita itu akan bahas semacam itu. Oleh karenanya, ayo kesempatan yang pasti punya orang tua, benar-benar jaga orang tuanya, laksanakan birrul walidain orang tua selagi masih ada sebelum kita menyesali kemudian hari.